Perkenalkan, nama saya Kedek Rio Prayoga, kelas 11 IPS 2, nomor absen 29. Sini saya akan menjelaskan APBN dan APBD. A. Anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pengertian APBN: peran pemerintah dan kegiatan ekonomi nasional antara lain dengan menyusun APBN. Anggaran pendapat dan belanja negara APBN adalah suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan anggaran pendapat dan belanja negara APBN didasarkan pada tentuan pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat 1 sampai 2 dan 3 menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa anggaran pendapat dan belanja negara selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN juga dapat diartikan sebagai suatu daftar yang memuat secara rinci tentang sumber-sumber penerimaan negara dan alokasi pengeluarannya dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun, untuk bisa menjamin terpenuhinya fungsi-fungsi anggaran dan performasi di bidang APBN perlu disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran yang baik, yaitu transparansi dan akuntabilitas, disiplin, keadilan, efisiensi dan efektivitas, serta berbasis pendekatan ke kinerja. APBD berdasarkan pasal 3 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa APBN atau APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. B. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. C. Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisien dan efektivitas. Mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dengan demikian, fungsi alokasi APBN berarti menunjukkan sasaran dan prioritas pembangunan dan untuk melokasikan faktor-faktor produksi yang tersedia di dalam masyarakat sehingga kebutuhan masyarakat akan public goods atau kebutuhan umum akan terpenuhi. Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dengan demikian, fungsi distribusi APBN berarti menunjukkan pembagian dana pada berbagai sektor.
Fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Dengan demikian, fungsi stabilisasi APBN menjaga stabilitas arus uang dan arus barang dan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tidak harga yang relatif stabil, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai. Di samping itu, APBN juga berfungsi untuk mengendalikan jalannya perekonomian negara setiap tahun. A. Bila terjadi inflasi, untuk menekannya adalah dengan mengurangi anggaran pembelajaran negara sehingga tingkat harga dapat menurun dan dapat diciptakan agar yang surplus kelebihan. B.